Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda 30 April 2024. Bacaan Injil yang akan kita dalami adalah dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai ayat 31a. Bagian ini merupakan satu kesatuan dengan sabda mengenai Yesus yang menjanjikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Saya baca beberapa ayat yang semoga bisa menjadi inspirasi bagi permenungan kita. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam bahasa Ibrani, kata untuk damai sejahtera adalah kata shalom, yang menunjuk kepada kesejahteraan, kebaikan, lahir, dan batin. Shalom itulah yang kemudian menjadi salam standar dalam bahasa Ibrani. Dari kata yang sama, melalui bahasa Arab, kita mendapat kata salam. Maka kita pun mengucapkan salam damai. Salam atau shalom itu akar katanya sama, yang berarti damai sejahtera atau kesejahteraan lahir dan batin. Dan persis itulah yang menjadi buah dari kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus, sang roh penghibur, memberikan damai sejahtera bagi siapapun yang dengan rendah hati terbuka menyambut kehadirannya di dalam hidup pribadinya, dalam hidup keluarga, dan hidup komunitasnya. Maka pertanyaan bagi kita adalah, apakah juga saya mengusahakan shalom terjadi di dalam hidup pribadi saya, dalam keluarga, di dalam komunitas dan paguyuban kita? Apakah kita kadang-kala kita malah menebar yang sebaliknya, yaitu perselisihan, konflik, salah paham yang berkepanjangan tanpa adanya klarifikasi, dan sebagainya. Ingat bahwa kehendak Allah adalah agar kita hidup dalam shalom, dalam damai sejahtera. Mari kita baca ayat yang lain yang juga sangat inspiratif, yaitu ayat 31a. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ada dua kata kerja dalam ayat ini, yaitu apa? Bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa Yesus mengasihi Bapa. Dan yang kedua, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi ada dua kata yang terkait erat, yaitu apa? Mengasihi dan melakukan perintah Tuhan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi, maka sewajarnya diikuti dengan tindakan kita melakukan kehendak Bapa. Tidak mungkin kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi tindakan kita berseberangan dengan kasih kepada Tuhan itu. Maka apakah cinta kita kepada Tuhan hanya sampai di bibir saja, atau pada konsep semata, pada pemahaman belaka? Ketika kita menjadi sangat bersemangat untuk berkata-kata membela iman atau membela Tuhan, itu baik saja, tetapi ingat, harus dilanjutkan dengan bagian berikutnya, yaitu apa? Melakukan
perintah Tuhan, menaati perintah Tuhan. Siapa yang taat, dia yang cintanya paling kuat. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.